cari duit juga di situ, kerja tukang becak situ kan, dorong-dorong orang sakit untuk tawaf dan sa'i. Jadi tidak ada uang kita untuk beli itu. Saya dulu sampai di Mekah, melaksanakan umroh, sebelum kerja-kerja, besoknya langsung puasa dulu. Puasa 3 hari, barulah kita cari-cari pekerjaan. Nah, kemudian setelah pulang lagi ke Mesir, baru puasa lagi 7 hari. Ibu bapak tak berlaku hal itu. Kenapa? Ado pitih pembalik kambing. Awak ngancak bayi mai puasa selawat ndak puasa. Itu ndak bisa. Dia bukan pilihan. Kalau tak punya baru. Ya, ini bukan untuk masalah pilihan. Atau adapun uang tapi ndak ada kambing mau dibeli. Tapi insya-Allah ndak akan ada di Makkah seperti itu. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Demikianlah bagi orang yang tidak ada keluarganya hadir di Masjidil Haram, maksudnya di tanah Makkah atau sekitarnya. Maksudnya gini, dia itu bukan penduduk Makkah. Karena haji yang seperti tadi, yang dia haji terlebih dahulu, nanti baru umroh, itu adalah untuk penduduk Makkah dan orang sekitarnya. Taif, Jeddah, ya. Kenapa? Karena dia bisa datang tiap hari ke Makkah. Dia datang sekarang untuk haji, kemudian dia pulang ke kampung halamannya, seminggu lagi dia datang lagi untuk sekedar umroh. Dan tadi dia berihramnya dari rumahnya sendiri. Ya, apalagi yang rumahnya di luar kota Makkah. Oleh karena itu dia tidak perlu membayar dam. Ibu, bapak, biasanya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ujung-ujungnya adalah janji dapat pahala. Ajrun azim, pahala besar, atau surga. Lain dengan haji ini. Mengerikan. Wattaqullah, ujungnya, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'alamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah itu amat dahsyat azabnya. Kita disuruhnya beribadah tadi. Tapi ujungnya bukan pahala yang dijanjikan. Diancam dengan azab. Kenapa itu, Bu? Karena awalnya tadi. Niatnya tadi. Kalian hati-hati. Jangan sembarang haji umroh saja. Bukan sekadar karena pitis banyak. Tapi niat karena Allah yang penting dulu. Walaupun berulang kali haji umrah, tapi tidak niatnya karena Allah. Niat, awas, azabku amat dahsyat, kata Allah. Kemudian yang kedua, lakukan di situ sesuai dengan aturanku, bukan karena seleramu atau ikut-ikutan. Kenapa? Dulu orang, ajaran haji ini kan sudah ada dari semenjak Nabi Ibrahim. Tetapi dirubah-rubahnya oleh orang kafir Quraisy. Seharusnya dia sebut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Itu intinya adalah mentauhidkan Allah, tidak serikatkan dengan sesuatu yang lain. Orang Arab Quraisy digantinya sedikit. La syarika lak illa syarikan huwa lak. Ditambahnya sedikit. Tiada serikat bagimu ya Allah kecuali serikat yang kami tujukan untukmu juga. Nang kalamak DS. Apa maksudnya? Kami menyembah engkau ya Allah. Kemudian kami sembah pula Lata, Uzza, Manat di depan Ka'bah ini tujuannya adalah pendekatan diri kepada engkau. Bukan semata-mata kami sembah ini, katanya. Allah maha marah dengan hal seperti itu. Allah tidak ingin disembah dengan campur aduk dengan yang lain. Ibu-ibu saja. Ini ibu-ibu saja gitu. Ibu ni kan suaminya berhak untuk nikah 4 kan? Akui sajalah. Tapi ibu mau. Sedangkan sudah dihalalkan oleh Allah, tidak mau ibu. Apalagi Allah yang memberi dia Allah yang menciptakannya, memberi dia rezeki, memberi segala-galanya, disembah selain Allah. Kan pantas Allah marah kan? Nah, seperti itu. Itu yang diperangai orang dulu. Hati-hati. Lakukan di sini sesuai dengan perintahku. Jangan perserikatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Kadang-kadang ibu, bapak, lihat sajalah, aneh-aneh saja pekerjaan orang di situ kan. Diguntingnya lah kiswah Ka'bah. Untuk apa? Untuk jimai. Nah, dibawanya, dibelinya. Kalau dulu tuh saya lihat sendiri ya, orang tuh dibawanya sajadah sepikulan besar gitu. Untuk apa?
kok dia sosohan ke apa ke Ka'bah, kan pindah harum itu tuh. Kok berkah kok. Kalau lah seperti itu, beko jualnya di kampungnya mahal tuh. Kenapa? Oh, aku yakin sajadah berkat. Ya Allah, model itu keberkahan. Jadi hati-hati. Ya, azabku amat dahsyat kalau kalian tidak mengacuhkan. Kemudian berikutnya Ibu. Ini penyebabnya. Kenapa aku ancaman yang muncul? Tadi kita katakan bahwasanya di bulan haram ini, di tanah haram namanya haram. Yang diperhatikan nomor satu terlebih dahulu adalah hal yang haram-haram untuk dijauhi. Bukan melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya yang kita pikirkan. Kalau kita kan yang dipikirkan banyak-banyak, ba'abiko nangka banyak tawaf. Berulang-ulang umroh. Kemudian kalau bisa tilawah Al-Quran khatam. Salam umroh di situ. Ya betul, mantap. Bersedekah banyak-banyak di situ. Oke. Tapi Ibu Bapak, masalah sedekah ini, siapa yang harus kita kasih sedekah di situ sebenarnya itu? Kota infak nak do. Tu orang di situ, orang kan yang payah umrah haji dan umrah tu dek bapiti kan Pak? Nah tu, beko di Bali lo makanan banyak-banyak, kemudian disedekahkan diharam ke cewek karena pahalanya kadang. Siapa yang kelaparan situ? Umpamanya Ibu, kita sajalah umpamanya, saya merasakan gitu. Ketika pulang menuju hotel begitu di jalan dikasih saya makan oleh orang, bingung saya. Mau diapakan nih? Kenapa? Makanan hotel lama-lama. Dia kira lo iko. Kok dipangan kok? Ini kan? Ndak dulu orang kata pek dia gih leh. Jadi untuk sedekah risiko sila sedekah banyak-banyak. Atau waktu di situ ingin bersedekah jo, kirim pakai apa? Ndak pakai apa? Pakai kiris boleh, pakai ya kirim rekening orang. Tanya, kawan, kawan susah nampak dia keterangan dia mau kirimanlah rekening. Ambo kirim, ambo sedang di Makkah ini kok. Cak leh pada orang di situ dia. Ya. Oh ya, orang Lataba Sakujo dia situ. Tuh. Sebenarnya Ibu Bapak kan sebenarnya insya Allah orang tu nak kekurangan juga tuh. Ya. Kalau tahu pula kita itu iri pula Ibu Bapak nanti bagaimana bentuk rumahnya segala macam. Saya sudah pelajari itu. Ya, bukan menyuruh kita meletakkan sedekah itu pada yang paling berhak. Ya. Orang kayu ada juga minta ke situ. Saya dengan mata kepala saya sendiri saya saksikan ibu-ibu sekantong gadang mau dia ada orang di setiap saf gitu kan. Memang ada yang tujuannya ke sana memang untuk cari untuk minta sedekah. Ya. Tapi yang ini yang paling penting dulu. Kenapa kok kita diancam justru tadi itu bukan diberi iming-iming nikmat pahala sampai ke bawah nggak ada iming-iming pahala, nggak ada pahala. Lihat nanti Ibu. Kenapa kita disuruh berhati-hati sekali? Al-hajju ashhuru ma'lumat. Haji itu berada di bulan-bulan yang sudah tertentu yang kalian ketahui. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu bulan-bulan haji. Ya. Nih, yang sudah kita ketahui. Makanya jamaah haji sudah mulai berangkat dari awal Zulqa'dah kemarin. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Di sini dah. Maka barang siapa mengerjakan dalam bulan-bulan itu ibadah haji, siapa yang mengerjakan ibadah haji di bulan-bulan itu, ini yang pertama diingatkan, fala rafas. Maka janganlah dia berkata jorok. Ibu, bapak, rafas itu segala pembicaraan ke arah kida. Paham kan maksudnya? Nah, yang ke arah kida itu diantisipasi betul. Jangan sampai muncul. Ini bapak-bapak ini yang sering nih. Karena pakai ihram atas bawah saja kan. Tidak ada dalamannya. Lain rasanya itu belese. Awalnya begitu. Itu belese. Kemudian tak kama-kama hasil cerita itu. Sampailah ke ibu iko sebenarnya astagfirullah. Itu. Jangan sampai pembicaraan itu. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada pula bagusnya kita pergi menikah di depan Masjidil Haram atau di depan Ka'bah. Guno sebenarnya. Ibu, bapak, kita ke sana tidak boleh membicarakan itu.
Kalau orang sudah niatnya pergi ke sana mau menikah di depan Ka'bah, tentu sebelum pergi itu panganaka mah. Orang kalau sudah nikah panganaka malai. Nah, tentu salah. Kan? Pastilah itu. Kita saja dilarang untuk memikirkan, membicarakan hal itu. Kau sengaja betul ke situ. Makanya, kegaya-gayaan lo nikah di depan Masjidil Haram 3 bulan siap tuh. Lagi mengikuti ibu bapak cerita tu kan. Gaya saja. Carai. Talak 3 lo itu. Allah ketiklah. Di depan Kaabah mana tu? Nikah tu nak di depan Kaabah tu ke situ tu pergi beribadah, nikah di siko. Kau ada berkah Kaabah apa membicarakan itu dilarang di sana. Kemudian selanjutnya wala fusuq, dan jangan berbuat maksiat, maksiatnya umum. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada diri sendiri, maksiat kepada manusia lain, maksiat kepada alam semesta. 4. Maksiat kepada Allah memperserikatkan dengan sesuatu atau mempercayai juga baru hal-hal kurafat gitu. Dia lah di Makkah hal-hal kurafat juga baru. Aku tanduk, aku ndak elok 4 aku dah. Allah kata ilah. Salah satu hal contohnya ibu orang yang masih percaya dengan hal kurafat seperti itu yang akhirnya bisa membawa kepada kesyirikan. Bunyi burung di belakang rumah banyak deh, sialo nak mati. Kan ada di sebagian daerah tu menikahkan anak tu ndak elok di bulan Muharram doh. Nah tu ada orang mau nikahkan anaknya di bulan Muharram. Tahun pertama 2, 3 sampai 10 aman-aman saja. Lah 7 lo anaknya. Pas tahun ke-10 terjadi kecelakaan. Tu kan dikecian orang jangan nikah di bulan Muharram. Jadi disangkutnya itu. Apalah hubungannya? Padahal patang ada yang nikah di bulan Safar 3 hari siap tu mati. Tak ada kecil dah. Tu nikah di bulan Safar tak ada itu. Kan? Nah ada Allah itu kurafat itu pikiran yang indah. Kita lagi hidup ini ya tidak akan luput dari hal-hal seperti itu. Senang, susah, sakit, sehat itu. Ya, semuanya adalah ketentuan Allah. Kemudian bermaksiat kepada diri sendiri yang akan merusak diri kita sendiri. Mencuri, mabuk, tak mungkin orang mabuk situ, tapi mencuri. Jamaah saya mencuri sepulang dari Masjidil Haram masih pakaian ihram juga baru diambilnya uang tukang catering. Untung ada CCTV. Kalaulah sampai lo ke polisi itu nak bertangan pulang lagi. Nah itulah. Lah di Makkah itu juga. Ibu bapa apa kata Umar bin Khattab, lebih baik bagiku melakukan 70 maksiat di luar tanah haram daripada 1 di tanah haram. Kenapa? Karena haramnya berlipat-lipat, dosanya berlipat-lipat. Oleh karena itu yang kita pikirkan sebelum berangkat ke Makkah itu bukan memperbanyak ibadah terlebih dahulu. Tetapi menghentikan segala dosa, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mulai yang paling zahir sampai yang paling batin. Hati pun dikontrol. Ada bisikan, astagfirullahaladzim, apololah setan. Gitu. Dan ibu bapak, ketika ulama menjelaskan apa itu haji mabrur. Haji mabrur itu apa? Bukannya haji yang sering tawaf, yang sering umrah berulang-ulang, yang khusyuk ukufnya di Padang Arafah. Bukan itu kata ulama. Haji mabrur adalah haji yang mulai melangkah dari rumah sampai lagi ke rumah tidak melakukan dosa sedikit pun. Alih kata lo. Memang susah haji mabrur itu, tidak semudah yang dibayangkan dan semudah mengucapkan semoga haji mabrur. Ya Allah. Doanya memang. Tapi ibu bapak artinya apa? Orang pergi haji itu betul-betul sadar dia lagi beribadah. Setiap desah nafas, setiap langkah itu adalah ibadah kepada Allah sehingga dia berhati-hati. Begitulah kira-kira. Oleh karena itulah kata Rasulullah, tiada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Karena dia sudah sangat berhati-hati. Andaikan 40 hari kita pulang pergi, tidak ada melakukan dosa, artinya seumur hidup insya Allah dia nak akan melakukan dosa lagi itu. Sudah paripurna, mantap. Nah, oleh karena itu kalau ibu bapak yang akan diberi oleh Allah nikmat tahun yang akan datang, selanjutnya lagi penungguan sekarang, persiapkan diri dari sekarang. Yang sudah terlanjur, kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan diterima juga ibadah haji yang berantakan itu.
ya, yang rusak sana sini. Tapi itulah memang berat ibadah haji itu. Rasa-rasanya tidak ada orang yang hajinya itu betul-betul sempurna, ya, sehingga dia betul-betul puas begitu melaksanakan. Ada saja bolong-bolong, rusak-rusak. Fusuk kepada orang lain, duduk-duduk di lorong hotel, latihan apa, berkumpul-kumpul ibu-ibu buat Nescafe, tu pop mie. Cerita tadi tentang tawaf tadi, tapi bansuan sua setik. You nak sianu tu mada banala panik awak ngecik amun itu ju. Apa-apa sambil di bawah apa? Merokok je leh. Ndak di lorong hotel tu lah sampai berkali-kali berbunyi. No. Kan? Apa alarm mau asap tu. Dah berulang je baru. Bahkan di Padang Arafah ditahanlah sekali-sekali kau pak jam merokok je di situ. Kau di Padang Arafah mengabun je tu. Ini sebenarnya ada. Ndak cerita orang nampak pernah di mata kepala dia awak. Oh sudah rami-rami modeko di bawah AC, asok rokok mengabun je, ya Allah. Kalau kemudian kita dilarang wala jidala fil haji. Jangan berjidal, berdebat di situ. Tapasolah murid dadu saya sedang haji. Kan? Kok ada perangai orang. Jangan berjidal walaupun dalam keadaan berjidal itu ibu bapak berdebat walaupun dalam keadaan benar. Ini kadang-kadang apalagi kita ustaz-ustaz lu kan nanti pernah aku tak cocok, aku tak sesuai dengan sunnah. Dilawan tu. Saya sendiri kadang-kadang tak tahan juga. Dibicarakan juga itu. Tetapi memang kalau kita petugas untuk mengingatkan jamaah, tentu kewajiban kita menyampaikan yang betul. Insya Allah itu bukan jidal, harus wajib justru sampaikan. Yang betulnya begini ya, bukan begitu. Kadang-kadang ada dulu jamaah, sianu ngecek muntus tak? Ya kan? Apalagi suami istri ini, makanya suami istri pun dipisah situ. Kadang-kadang setannya di situ pula, Pak. Konco, tiba di muka Ka'bah ditalak bini. Ada jamaah keluar dari Masjidil Haram, kecik bininya, tunggulah sebentar nak tahan ledo ke buang air. Beko sila di hotel lah, orang rami modeko lama antri, tak tahan ledo terjadi kok. Beko menunggu orang tu kan terjadi je tu, dia tak tahan ledo kecik bininya. Pai benalah. Naik darah laki kan, pai lah. Tak lama keluar bininya kan, laki dicari-cari tak ada. Kira lah ditinggalnya soal pulang senyo ke hotel mah. Pulanglah istrinya ke hotel 3 hari 3 malam nak pulang-pulang bapak tu. Pulang-pulang lah tagak-tagak rambut itu. Itu kadang-kadang bagi sebagian orang diperlihatkan oleh Allah hukuman langsung secara instan. Oleh karena itu tidak usahlah berdebat-debat segala macam. Ya. Jangankan itu ibu bapak, ya. Saya kan waktu petugas jadi petugas haji itu bersama Ustaz Abdul Somad tu. Waktu jemaah kelaparan tu, ya, di Jeddah itu. Jadi kita jadi tukang parkir pesawat lah gitu di Jeddah. Ada jemaah hilang. Satu, ketua KBIH. Nah, pembimbing dia langsung hilang. Ya Allah, malah kau pak kau. Padahal di bandara, kamu apa bandara? Kan terbatas begitu. Sudah sore baru ketemu bapak nih. Ya, didatangkanlah. Jamaah saya ini kurang ajar, ditinggalkan saja saya. Bukan jamaah bapak yang kurang ajar, Pak. Bapak pergi ke mana? Ya, mau di psikosenya. Kalau di psikosnya tentu nampak apa. Itulah mungkin. Apa lah haji yang keberapa kini kok, Pak? Yang ke-22. Mungkin tadi sombong-sombong mungkin di depan jamaah kan, dibuat sasik di Tuhan. Padahal bukan di Masjidil Haram, di bandara. Itu. Mungkin dia awak merasa hebat mana lah 22 kali haji ya. Tak boleh menyombong-nyombongkan diri. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, apapun perbuatan baik yang kamu lakukan Allah Maha tahu, tak perlu kamu umumkan. Kau kawak bana apa ayat kumah? Kawak bana apa inya? Alhamdulillah lagi berada di Padang Arafah. Live. Ya, di posting. Kan? Kalau wartawan wajib hukumnya. Kan kalau memang wartawan justru wajib kan?
Aku wartawan ke situ memang melaporkan kondisi kan. Tapi awak sampai ibadah khusus, nggak usah lah jadi wartawan lo dulu, tahan saja. Kalau kamu mengambil momen, cek lanjut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan itu kan?